Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang selalu mengalami kemurahan sayang Tuhan ini, kita terus bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah yang selalu kita dengarkan di setiap pemberitaannya, semakin memperkaya kita untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kembali saudaraku, kita datang dengan doa agar Tuhan memimpin kita di perenungan firman di pagi ini. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, memohon berkat-Mu atas kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Karena kami selalu percaya ketika Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan dalam penyembahan yang tulus, yang jujur, ikhlas tanpa pamrih, maka di situ Allah akan berpihak atas kami dan kami diberkati olehnya, dan berkat itu membawa kami kepada keselamatan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda dengan korban kambing domba dan lembu sapinya. Mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Saudaraku, kalimat di tema renungan kita di pagi ini mau menjelaskan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha mengetahui. Ya, artinya sejauh kaki melangkah, mengkaryakan diri saat mengais rezeki, ya, di lakon hidup yang kita perankan ini, itu semua ada dalam pantauan Tuhan. Jadi tidak ada masa di mana kemudian Allah terlelap dalam tidurnya lalu tidak melihat kita. Tidak demikian, ya. Makanya dikatakan seperti khotbah kemarin saya sampaikan bahwa Allah kita itu Allah yang Immanuel. Artinya Allah yang selalu menyertai. Di waktu pagi,
di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam, dan di waktu hari lepas hari. Ya, nah, saudaraku, saya pikir ini baik untuk kita renungkan supaya kita mulai berhati-hati di dalam menapaki kehidupan yang kita perjuangkan. Karena ternyata di kolong langit ini, ya, di dunia manapun atau di konteks manapun ya kita berada, itu selalu ada dalam pantauan Tuhan. Ya. Jadi Allah tidak pernah tidur dan Allah tidak pernah lelah untuk melihat seluruh realitas hidup kita. Ya, jadi Dia disebut sebagai Allah yang Maha mengetahui. Ya, jadi kalau demikian adanya Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat yakin kita mulai menyadari bahwa pentingnya hidup taat dan setia kepada Allah. Ya, karena Allah itu tidak bisa dibohongi. Dia tahu sampai kedalaman hati kita yang paling dalam, ya. Apa yang kita bangun di sana, apa yang kita rancang di sana, ya, bahkan sampai kepada pikiran kita, itu Allah tahu, ya. Kita bisa lihat ini saudaraku dalam Injil Matius, ya, pasalnya yang Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 17, ya, yang mengisahkan tentang percakapan Yesus dengan Simon Petrus, ya, dalam tulisan di Injil Yohanes 21 itu ayat 15 dan sampai 17. Di situ Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama, ya. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Kalau kita melihat jawaban Simon Petrus di situ, Bapak Ibu Saudaraku, harusnya Yesus tidak bertanya untuk kedua kali dengan pertanyaan yang sama. Kenapa? Karena jawaban Simon Petrus itu kalimat yang begitu kuat, hendak membuktikan kalau Simon Petrus itu sangat mencintai dan menyayangi Yesus, sehingga Yesus tidak perlu lagi bertanya sampai 2 kali. Yesus tidak harus meragukannya, karena jawaban Simon Petrus di situ, Bapak Ibu Saudaraku, dia katakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Kalau sejenak kita melihat redaksi kalimat yang dilafalkan oleh Simon Petrus di sini, ini kuat sekali. Kuat dalam pengertian kita tidak bisa kita tidak bisa membawa pengertian itu dengan hal-hal yang meragukan, ya. Hal-hal yang tidak boleh kita tidak percaya, ya. Kenapa? Coba kita lihat jawaban Simon Petrus. Benar Tuhan, ya. Kata benar di sini mau dipakai kepada Simon Petrus. Iyalah, aku pasti kasih engkau. Benar Tuhan, ya. Kalimat yang mengikutinya, engkau sendiri, ya, mengetahuinya. Ya, benar Tuhan, engkau sendiri mengetahui. Artinya sudahlah, Tuhan juga tahu kok, gitu loh, ya, bahwa aku ini mengasihi engkau, ya. Saya bisa ambil contoh saudaraku, seorang suami ketika dia bertanya kepada istrinya, ya, katakan saja dia sebut, Ma, apakah engkau mencintai aku? Lalu istrinya ini menjawabnya, benar Pak, engkau tahu bahwa aku ini sangat mencintai engkau. Sudah deh, enggak usah bertanya. Jadi mau dikondisikan bahwa pertanyaanmu ini tidak tepat, ya. Kan kamu juga sudah tahu loh, aku ini mencintai engkau. Kenapa sih engkau bertanya? Jadi seperti itu yang mau dikondisikan oleh Simon Petrus. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, ya. Supaya Yesus ini udah jangan ragukan lagi kasih Simon Petrus. Tapi ternyata saudaraku, seperti saya katakan di awal khotbah tadi, Yesus itu nggak bisa dibohongi. Dia Allah yang Maha mengetahui. Dia tahu sampai kedalaman hati Simon Petrus kalau itu bukan sebuah ungkapan yang benar-benar tulus,
sepenuhnya, penuh total, bahwa Simon Petrus itu mengasihi Yesus, ya. Sehingga Yesus bertanya sampai kedua kali Simon Petrus dengan pertanyaan sama, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawablah seperti itu. Tapi kembali lagi Yesus bertanya sampai yang ketiga, ya, di ayat 17 kemudian di Yohanes 21 dikatakan di situ, lalu sedih hati Simon Petrus karena Yesus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di pertanyaan ketiga ini, di situ Simon Petrus sadar kalau wajar kalau Yesus kemudian meragukan akan pengakuannya lewat kalimat yang begitu luar biasa, ya. Kenapa? Karena pengalaman Simon Petrus dengan Yesus pernah terjadi sesuatu di mana Simon Petrus ini melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah karena dia mengkhianati Tuhan Yesus lewat penyangkalan, bukan cuma 1 kali tapi 3 kali, ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan di pagi ini mau berbicara kembali kepada kita. Seperti apa kita melafalkan iman kita, aku percaya kepada Yesus dan seterusnya. Yesus itu tahu apakah itu betul keluar dari hati kita yang paling tulus dan jujur, atau sekedar ucapan untuk memanipulasi orang supaya orang mengklaim kita orang kudus, supaya percaya kepada kita setiap apa yang kita katakan dia percaya, ya. Atau mungkin untuk memanipulasi Allah, ya. Tuhan tahu saudaraku. Nah, ini yang terjadi kepada orang-orang Israel. Ayat ketiga dikatakan, aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Artinya, kendati pun orang-orang Israel di zaman Hosea membawa persembahan ke bait Allah, Allah lalu menyembah juga Tuhan di bait Allah. Tapi Tuhan tahu itu klise. Klise dalam pengertian itu topeng, itu hanya formalitas. Karena Tuhan tahu tujuan mereka itu untuk Baal, ya, menyembah berhala. Tuhan itu gak bisa dibohongin. Makanya Hosea menyampaikan kabar ini supaya orang-orang Israel itu, ya, sadar, berbalik dari yang jahat kepada yang baik. Itu yang mau dikatakan di tema kita, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Ini yang disampaikan kepada orang Israel pada zaman Hosea. Allah itu tahu kemunafikan kalian, kelicikan kalian, ya. Jadi jangan berpikir dengan kalian membawa persembahan di mezbah Allah atau beribadah kepada Allah, kalian sudah mendapatkan kebaikan Tuhan. Tidak, saudaraku. Ya. Ayat 1 dan 2 dalam bacaan kita mau menceritakan seperti itu. Ya. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Jadi mengenai mereka, penghukuman Israel. Padahal mereka sudah menyembah, mereka sudah beribadah, memberi persembahan, tapi motivasinya salah, saudaraku. Bukan untuk kepada Allah, tapi untuk kepada Baal. Nah, kalau kita tarik persoalan ini ke dalam konteks kehidupan kita di masa sekarang, saudaraku, di sini kita bisa melihat siapa kita di hadapan Allah. Artinya gini, kita membawa persembahan dalam rumah Tuhan, betul. Kita beribadah, duduk dalam persekutuan di rumah Tuhan, betul. Tapi mari kita koreksi diri kita, kita introspeksi diri kita. Betulkah persembahan kita itu untuk Tuhan? Betulkah ibadah kita itu untuk Tuhan? Ya. Saya tidak mengklaim Bapak Ibu atau menvonis Bapak Ibu bahwa ibadah dan persembahan Bapak Ibu itu salah, tidak. Tapi mari sama-sama kita koreksi. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita untuk mengerti bahwa apakah kita sudah melakukan peribadahan yang betul di hadapan Allah, apakah kita sudah memberikan persembahan yang betul di hadapan Allah. Jangan sampai persembahan itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Artinya, ya, kita memberikan persembahan supaya kita dipuji, bukan Allah yang dipuji. Nah, ini yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Terlalu sering kita memberikan itu, kita mengungkitnya, wah kalau bukan saya punya persembahan, atau karena saya sudah memberikan persembahan lalu saya harus mengatur A, B, C, D dan seterusnya.
Ini berarti persembahan itu bukan untuk Allah, tapi untuk menunjukkan kekuatan finansial kita supaya kita mengalami sesuatu yang baik di konteks sosial dalam kehidupan bersama orang lain. Ya. Sama halnya dengan peribadahan kita. 1000 kali bahkan lebih Bapak Ibu duduk di persekutuan ibadah dengan berseru nama Tuhan. Tapi kalau ibadah itu bukan untuk menyembah Allah, tapi datang menyombongkan diri kita dalam ruang ibadah, ya, itu nonsen, itu sebuah omong kosong, tidak ada artinya saudaraku. Firman Tuhan sudah berkata, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi baik sekali firman Tuhan pagi hari ini saudaraku. Bagaimana betul-betul kita mau merendah di hadapan Allah, memohon ampun untuk semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita, lalu merubah diri dengan baik seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Supaya apa? Supaya pengampunan terjadi, dan dalam pengampunan kita mendapatkan pemulihan, dan dalam pemulihan kita memiliki iman yang teguh untuk melangkah dalam seluruh realitas yang ada, tetap menyembah Allah di totalitas hidup kita. Ya, jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat baik untuk kita terima, jangan kita tolak. Ya, apalagi kalau kita merasa firman ini aku tidak suka dan seterusnya. Ya, karena tidak sedikit orang yang kemudian merasa firman itu sesuatu yang tidak mengenakan di pendengaran, sehingga dia berespon menolak firman itu. Ya. Sementara kita tidak sadari yang kita tolak bukan pengkhotbahnya, tapi yang kita tolak adalah Allah, saudaraku. Karena di setiap firman yang disampaikan itu, di situ Allah yang diberitakan, bukan si pengkhotbah itu. Gitu. Jadi si pengkhotbah dengan yang dilayani itu sama-sama berjuang untuk memperbaiki diri. Jadi kita ada dalam konteks yang sama. Ya, diminta oleh Allah untuk sama-sama merubah diri. Ya, jadi terima firman, karena firman itu saudaraku terkadang dia datang seperti awan dan air yang menyejukkan, tapi tidak jarang juga dia datang seperti api atau pedang bermata dua yang panas dan bisa menikam dan seterusnya. Jadi pahamilah setiap firman yang diberikan kepada kita itu berkat, supaya tidak ada upaya untuk menolak firman, apalagi mengklaim firman menurut ukuran kita. Ya, tidak, ya. Tapi betul-betul kita selalu merasa ini yang terbaik lewat firman yang disampaikan kepada kita. Karena dalam firman selalu ada jalan bagi kita untuk lebih mengenal Allah, ya, dan kita akan mengamini kalau Allah itu yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Mari semangati diri saudaraku untuk melakukan ini, karena Tuhan terus menanti karya-karya kita dari waktu ke waktu, ya, demi untuk kemuliaan namanya dan tentu untuk berkat kita sendiri. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kembali Kau berikan pengertian kepada kami bahwa kami harus hidup taat setia kepada-Mu, karena kami tahu dalam kesetiaan kepada-Mu kami selalu dibenarkan oleh-Mu, dan pembenaran dari Allah itu berkat sempurna bagi kami. Tolong kami Tuhan agar kami mampu melakukannya seturut kehendak-Mu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.